Sudah sarapan? Nanti ya habis kakak praktek kalian makan ya. Jadi di sini kakak mau mengajak kalian untuk mendengarin dongeng tentang peternakan. Tapi sebelum kakak mulai, kakak mau ngasih aturan ke kalian. Saya tahu. Yang pertama, kalian harus ngedengerin cerita kakak sampai selesai. Nggak boleh berdiri naik ke atas, ngeliat mama begini nggak boleh ya. Harus duduk yang rapi, ngedengerin ceritanya kakak. Kakak mulai sekarang ya. Di sebuah peternakan yang bernama Trias Fauna, hiduplah 3 sahabat. Miko, si sapi yang rajin. Halo. Bobo, si sapi yang suka tidur. Dan Molly, si domba yang bijaksana. Hai. Ketiganya tinggal bersama di sebuah kandang besar dengan atap jerami. Suatu pagi, Miko bangun dengan semangat. Ia bangun lebih awal. Miko melihat sekeliling kandang yang mulai kotor dan ia langsung bersiap untuk membersihkannya. Waktunya membersihkan kandang. Tempat yang bersih membuat hidup lebih sehat dan nyaman. Saat Miko membersihkan kandang, ia mendengar suara benturan yang sangat keras. Ternyata di pojok terdapat seekor babi yang sedang tidur dengan sangat nyenyaknya. Miko dengan melihat hal tersebut bergegas menghampirinya. Bobo, bangun! Wah, aku masih mengantuk. 5 menit lagi, aku mohon. Saat Miko dan Bobo sedang bercakap-cakap, datanglah Molly melewati kandang. Lalu, Molly menghampiri keduanya. Molly yang melihat kejadian tersebut kemudian merasa iba. Bobo, ayo bantu Miko. Kalau kita kerjakan bersama, kandang akan cepat bersih. Kita semua tinggal di sini, jadi kita semua bertanggung jawab menjaga. Tapi aku malas, Molly. Tidur di pagi hari serasa sangat nyaman dan hangat. Bobo melanjutkan tidurnya, sementara Molly berjalan keluar kandang menuju pohon besar di dekat ladang. Dari sana, ia melihat Miko bekerja sendirian dan merasa kasihan. Tetapi, ia tahu memaksa Bobo tidak akan ada gunanya. Sementara itu, Miko tetap membersihkan kandang. Tiba-tiba, langit mendung dan hujan turun deras. Angin kencang membuat jerami berantakan. Oh tidak, jerami makanan kita akan basah. Kita sudah mengumpulkannya selama berminggu-minggu untuk persediaan. Tanpa diduga, Bobo langsung melompat bangun dengan cepat. Rasa kantuknya hilang seketika mendengar makanan mereka dalam bahaya. Aku membantu, aku tidak mau makanan kita basah. Tanpa jerami, kita tidak bisa makan dengan nyaman selama seminggu. Bagus, Bobo. Ayo kita bekerja sama.
Kita harus memindahkan jerami ke sudut kandang yang lebih kering sebelum semuanya basah. Mereka bertiga bergegas memindahkan jerami ke tempat yang kering. Miko mengangkat jerami dengan tangannya, Bobo mendorong tumpukan dengan mencongnya, dan Wally mengarahkan mereka ke tempat yang aman. Lihat, kalau kita kerjasama, semuanya jadi mudah. Bahkan pekerjaan berat terasa ringan jika dikerjakan bersama-sama. Bobo mengangguk malu menyadari kesalahannya. Ia menatap kedua temannya dengan penuh penyesalan. Maafkan aku, teman-teman. Mulai sekarang aku akan rajin membantu. Tidak adil jika hanya kalian yang bekerja, sementara aku hanya tidur dan makan. Beberapa minggu kemudian, udara mulai terasa dingin. Daun-daun berubah warna dan angin dingin mulai berhembus kencang. Wally yang bijaksana menyadari mereka harus mempersiapkan diri untuk musim dingin yang akan datang. Teman-teman, kita harus bersiap-siap menghadapi musim dingin yang akan segera tiba. Kita perlu mengumpulkan lebih banyak jerami dan memperkuat dinding kandang kita agar tetap hangat. Udara terasa lebih dingin dari biasanya dan angin mulai berhembus lebih kencang. Wally menatap langit yang mulai kelabu, menyadari bahwa musim dingin sudah semakin dekat. Teman-teman, aku memiliki rencana yang harus kita lakukan. Kita perlu bekerja sama agar bisa melewati semua musim dingin dengan nyaman. Ayo, apa yang harus kita lakukan? Aku siap membantu mengumpulkan jerami daripada untuk sebelah. Apakah kita akan kedinginan? Mulutku tidak setebal Wally, dan aku sangat tidak suka udara dingin yang menusuk tulang. Wally mulai menjelaskan rencananya dengan tenang. Ia menjelaskan bahwa mereka harus mempersiapkan kandang agar tetap hangat dan memastikan ada cukup makanan selama musim dingin. Kita harus bekerja sama, Miko. Kamu bisa mengumpulkan jerami kering. Siap. Aku akan mengumpulkan yang paling banyak. Bobo, kamu bisa memeriksa kondisi kandang. Siap, Wally. Aku akan membantu memeriksa kondisi kandang. Saat matahari mulai turun, mereka berkumpul di depan kandang. Kita bisa mengatasi apapun. Malam itu, mereka tidur dengan nyaman, kandang terasa hangat dan aman. Persahabatan mereka semakin erat. Membuktikan bahwa kerjasama dan saling peduli adalah kunci keberhasilan. Ayo, saya mau bertanya nih. Tadi, bonekanya ada berapa? Siapa aja? Bobo itu apa? Tadi. Terus siapa? Wally. Wally itu dong? Satu lagi ada? Sapi. Sapi siapa? Miko. Nah, tadi sifatnya Bobo itu gimana sih? Malas atau gimana? Malas. Suka tidur. Kalau Bobo, kalau Miko? Rajin.
Rajin. Kalau Woli? Semangat. Itu lagi ya Kak. Jadi, cerita dari kakak ini menceritakan tentang persahabatan tiga hewan, yaitu domba, sapi, dan juga babi. Jadi, kita harus saling tolong menolong dan juga berbagi ketika ada teman yang sedang membutuhkan. Kakak akhiri ya. Terima kasih sudah mengikuti kegiatan kakak sampai selesai. Kakak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.